banyak perempuan tuh merasa nggak pede kalau dirinya gemuk. Jadi dianggap gemuk itu pasti jelek, gitu kan ya. Gemuk itu pasti tidak menarik, gemuk pasti kalah, gemuk pasti cowok nggak suka, gitu. Ya. Nah, Yesinta sendiri dulu melihatnya seperti apa, sekarang melihatnya seperti apa terhadap anggapan seperti itu? Kalau dulu sih Hai, selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang, kapanpun teman-teman lagi nonton video ini. Jumpa lagi dengan saya Lex Praksis di obrolan santai kelas cinta dengan orang-orang spesial, dengan teman-teman saya yang akan berbagi pengetahuan dia tentang hubungan cinta, tentang personal development, tentang hidup, dan yang lain-lain yang pasti akan menambah nilainya kamu sebagai individu maupun sebagai sepasang kasih. Nah, obrolan kali ini kita akan berbicara tentang pribadi, tentang pengembangan diri yang terkait dengan penampilan. Dan tamu saya hari ini adalah seorang yang sangat spesial. Beliau saat ini dia banyak beraktivitas sebagai seorang konten kreator. Namun bukan itu saja, dia sudah menulis buku, dia juga punya prestasi di bidang award di bidang fitness. Nanti akan kita bicarakan lebih dalam lagi. Yuk kita sambut dulu yuk. Hai Yesinta. halo semua, apa kabar? Oke, perkenalkan aku Yesinta Winarto dan aku juga seorang content creator. Mostly aktifnya di YouTube dan juga di Instagram yang namanya Yesinta Fit Journey. Jadi basically aku tuh dulu berat badan 111 kg dan akhirnya aku turun hampir 50%. Dan ternyata kisahku itu menginspirasi lebih dari 11 negara di Asia. Sehingga akhirnya aku putusin untuk share my story, my knowledge, dan akhirnya aku juga nulis buku yang judulnya Sexy Transformation. Dan aku bagiin itu bukan cuma tentang caranya, tapi juga tentang motivation, mindset, dan juga gimana jadi seseorang yang cinta sama diri sendiri. Oke, ini pertanyaan pertama yang sering dimunculkan adalah banyak perempuan tuh merasa nggak pede kalau dirinya gemuk. Jadi dianggap gemuk itu pasti jelek, gitu kan ya. Gemuk itu pasti tidak menarik, gemuk pasti kalah, gemuk pasti cowok nggak suka, gitu. Ya. Nah, Yesinta sendiri dulu melihatnya seperti apa, sekarang melihatnya seperti apa terhadap anggapan seperti itu? Kalau dulu sih, jujur aku beranggapan seperti itu. Aku merasa diri itu nggak pantas. Aku nggak pantas dicintai, aku nggak pantas mendapatkan pujian dari orang lain karena badanku sebesar itu. Dan orang-orang pun juga kayak benar-benar ngejekin aku. Jadi kayak aku tuh self belief tuh, aku percaya aku tuh jelek, aku tuh nggak pantas, aku tuh memang buruk rupa. Jadi memang otomatis self belief pun merasa diriku itu jelek. Jadi orang yang bilang apakah benar pandangan itu, ketika aku merasa seperti itu memang benar. Aku merasanya aku tuh jelek banget. Dan setelah turun berat badan, pandangan orang pun berubah sungguh sangat drastis. Kayak sampai mempertanyakan diri, aku tuh beneran cantik apa enggak sih? Itu butuh waktu yang lama untuk confident bilang, oh ya aku tuh ternyata menarik. Itu butuh waktu kayak 4-5 tahun baru bisa merasa aku yakin aku tuh cantik. Apakah suara-suara itu masih mengganggu, itu kaitannya sama berat badannya atau kaitannya sama penilaian orang atau sama apa nih sebenarnya? Pertama penilaian orang. Apalagi di dunia sosial media kan. Semua dilihat dari foto. Everything has to be perfect. Kalau nggak perfect, kamu jelek. Jadinya setelah dari pandangan orang, itu tuh masuk ke self-belief. Jadinya bukan cuma dari pandangan orang aja, tapi ketika kamu menerima pandangan itu dan menganggap bahwa inilah aku, itu yang jadi masalah. Oke. Dan itu mengerikan sekali, karena berat kita bisa naik, bisa turun, tapi orang lain akan terus menilai sepanjang zaman ya. Nggak akan ada kelar-kelar mereka menilai. Nggak ada kelar-kelarnya. Bahkan yang kayak misalnya orang udah dapat body kayak Blackpink. Iya. Tipe-tipe Blackpink itu masih dibilang gendut loh di sosial media. Ada yang bilang begitu? Ada. Jadi kalau begitu, adakah standar yang cukup fair untuk kalau kita bilang ini gendut atau kurus? Nah, Yesinta sendiri yang sudah berproses di bidang ini cukup lama, jadi adakah sih cara yang cukup fair untuk diri sendiri ngukur gitu ya? Kalau ini apakah ini berlebihan, apakah ini pas, apakah ini ideal? Ada nggak sih ukuran itu atau tidak ada sebenarnya? Sebenarnya kalau yang secara teori body mass index itulah acuannya sebenarnya untuk cara kesehatan, secara kedokteran itu.
Tapi untuk secara diri sendiri, psikologi, ternyata memang nggak ada. Ukurannya pantas itu nggak ada. Ketika kamu nyaman sama dirimu sendiri, misalnya kamu nyaman ketika berat badanmu 65 kilo, ataupun kamu nyaman ketika berat badanmu 60 kilo, ya udah itu ideal weight-nya kamu, karena kamu merasa dirimu nyaman, dan juga merasa kamu tuh dirimu, kalau aku merasa dirinya aman di berat badan segitu. Mungkin untuk orang lain dibilang, oh itu gendut banget. Tapi bagi orang lain satu lagi, enggak, aku suka di sini. Tapi misalnya kalau memang secara kesehatan, benar-benar kesehatan ya, misalnya kamu kolesterol naik, asam urat naik, ya pasti otomatis kamu nggak sehat. Ya pasti harus dijaga pola makan, kurangi makan kolesterol tinggi, itu memang secara kesehatan, bukan secara looks. Untuk orang yang tua ataupun orang yang udah lanjut usia, kesehatan tuh nomor satu, bukan penampilan. Tapi untuk kayak orang muda, anak muda itu kesehatan itu bukan tujuan utamanya. Ternyata tujuan utamanya bukan untuk jadi cantik ataupun jadi langsing, ternyata enggak. Cuma ingin merasa diriku itu adalah cukup. I'm good enough. Aku layak untuk dicintai. Aku layak untuk diperhatikan. Aku layak untuk disayang. Cuman itu ya. Apa sih KC-Star? KC-Star merupakan program edukasi online dari Kelas Cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan juga event. Topiknya lengkap, mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah. Langsung aja klik kelascinta.com/daftar. Sampai jumpa di KC-Star. Saya merinding loh. Yes, merinding dengar kayak gitu. Merinding banget. Jadi orang tuh pengen merasa layak untuk dicintai, layak untuk diinginkan, layak untuk disayang. Wow. Jadi mungkin saja seseorang sampai ke angka yang dia mau, atau mungkin sampai ke titik yang dibilang seksi, tapi kalau nggak ada orang yang menyampaikan, ya itu membuat dia merasa layak tadi, ya dia tetap merasa nggak puas dengan angka Anda itu, betul ya? Benar-benar. Jadi itu juga kenapa akhirnya waktu itu aku butuh waktu bertahun-tahun untuk merasa diriku cantik, karena aku tidak mendapatkan suatu konfirmasi kalau aku tuh cantik. Jadi aku merasa aku tuh nggak layak ya. Ketika orang ngedeketin pun, masa sih dia mau sama aku, kayak aku nggak layak deh. Jadi menurutku pujian itu sesuatu yang off, bukan sesuatu yang inilah aku. That's so deep, yes. Jadi kalau misalnya ada cowok-cowok atau cewek-cewek yang ngedeketin kita pada saat kita saatnya lagi kurang ideal, kurang fit misalnya, dan kita juga ngerasa kurang nyaman. Kalau ada yang mendekati kita, lalu respon kita seperti apa? At least ya, pengalamannya Sinta sendiri deh, ada cowok-cowok yang mendekati kamu, dan mereka baik ya, bukan cowok bandel, bukan cowok nakal, kelihatannya emang baik-baik gitu. Terus tapi kamu sedang dalam kondisi yang kamu ngerasa kurang fit dan kamu kurang pede bahkan dengan kondisi. Apa tuh yang kamu lakuin? Kamu tahan dulu kah atau kamu tetap bergaul aja? Kalau aku sih lebih baik bergaul aja. Karena aku pernah melewatkan kesempatan yang bagus banget, ada cowoknya baik banget, sukses dan sopan, cowok benar-benar ideal banget. Aku lewatin begitu saja karena menganggap waktu itu aku tuh nggak pantas. Aku nyesel banget, nyeselnya. Terima aja. Kita berusaha jadi lebih baik, dia pasti bahkan jadi lebih nempel lagi kok. Nah, karena ketika masa kayak gini, lagi remaja, otomatis kita udah tertarik sama orang lain kan. Mulai puber nih, mulai suka sama lawan jenis, mulai suka, oh ya cowok tuh ganteng deh. Aku enggak. Waktu itu tuh aku merasa, oh ya aku nggak mungkin ada cowok mau sama aku, ya udah kita bro aja deh, kita temenan aja deh. Jadi lama kelamaan aku tuh sensornya agak macet yang gitu. Jadi aku kebiasaan begitu ya? Iya, kebiasaan menganggap cowok itu cuma untuk teman aja. Itu ya, berarti betapa bahayanya masyarakat atau lingkungan yang memang terbiasa mendikte keberhargaan kita. Bisa sampai sensornya kita tuh, kita nggak bisa lihat bahkan, kita jadi buta. Iya benar. Dan malah aku tertarik tuh waktu itu sama bad boys. Kenapa? Kenapa bisa jadi kesana? Nggak ngerti, kayaknya aku harus ngejar cowok, bukan cowok yang ngejar aku. Oh, karena itu mungkin karena ngerasa aku kurang pantas, aku nggak ada yang mau, makanya guanya mesti ngejar nih gitu ya? Iya. Jadi aku berpikir,
cowok nggak ada mau sama aku, ya udah deh aku ya sekarang gantian ngejar gitu. Dan malah cowok-cowok yang aku kejar lah cowok-cowok yang tanda kutip brengsek. Malah cowok baik-baik yang datang ke aku tuh aku acukin begitu aja karena aku anggap mereka adalah bro. Wow, ini saya yakin yang barusan dibilang sama Sinta tadi tuh soal karena gue ngerasa cowok nggak bakalan suka sama gue, makanya gue lah yang ngejar. Itu kayaknya satu pemahaman yang bisa direlate sama banyak perempuan kayaknya nih. Makanya mereka jadi tanpa sadar mereka malah ngejar-ngejar nih karena ngerasa yang baik-baik itu nggak mau sama dia. Iya, dan kalau aku bisa lihat pasti misal aku dapet cowok bad boys itu pasti jadi toxic relationship, nggak mungkin nggak. Namanya juga bad boys. Jadi rasa dihina ataupun dijelekan itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi aku mengejar kewajaran itu di bad boys ini. Kayak gitu jadinya. Merinding saya dengar. Syukurnya nggak dapet yang cowok gitu. Syukurnya nggak dapet ya. Syukurnya nggak jadi ya. Syukur nggak jadi. Ternyata nggak doyan aku sama bad boys. So, sebagai penutup apa nih kata-kata apa? Kamu kan nggak mau jadi motivator, tapi kamu mau menginspirasi. Apa sih yang bisa kamu ucapkan terakhir nih untuk teman-teman yang sedang berproses? Mereka yang mendengarkan video ini, nonton ini, terus mereka berproses dan sekarang, oke, gue ngerasa semangat. Apa nih closing statement dari Yesin? Closing statementku adalah take one day at a time. Karena ini adalah suatu proses. Kamu harus cinta dengan prosesnya, bukan cuma cinta sama hasilnya. Dan proses inilah penting untuk meningkatkan diri kamu sendiri, untuk bisa cinta diri kamu sendiri. Hasil itu is the reward, tapi proses inilah yang paling penting. Dan kamu bisa akhirnya menghargai dirimu sendiri. Itu adalah hal yang paling penting di dunia. Alright, one day at a time ya Sinta ya. Kalau dipikir one day at a time kayaknya lebih ringan, lebih bisa berjalan. Iya, benar. Thank you so much buat insight hari ini. Saya yakin yang kamu bagikan, yang sudah kamu alami ini bisa jadi inspirasi buat banyak orang, terutama smart lovers di sini ya. Sampai jumpa ya Sinta ya.